Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Ngainul Yakin, NPM 21220003. Saya dari Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Mitro. Saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang konsep-konsep perkembangan peserta didik. Jadi kita akan mengetahui apa sih konsep perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, konsep perkembangan, kemudian konsep pertumbuhan, yang ketiga konsep kematangan, dan konsep latihan. Dalam konsep perkembangan, yang pertama, peserta didik ini suatu komponen yang penting yang harus diketahui seorang guru. Jadi perkembangan peserta didik ini ya harus sangat penting sekali. Kemudian pemahaman guru ini harus benar terhadap perkembangan peserta didik, yang akan menuntun guru membuat desain pembelajaran yang cocok untuk peserta didik. Desain pembelajaran yang cocok dengan perkembangan peserta didik akan menghasilkan pembelajaran yang maksimal. Nah, jadi jika pembelajaran peserta didik ini cocok dalam perkembangannya, maka akan menghasilkan pembelajaran yang maksimal. Kemudian, pembelajaran yang tidak memperhatikan perkembangan peserta didik malah akan membuat peserta bosan atau frustasi. Jadi, sangat penting perkembangan peserta didik agar peserta tidak bosan atau frustasi. Jika peserta didik bosan dan frustasi, para guru juga akan tertular rasa bosan dan frustasi ketika mengajar. Dasar pikir ini yang menjadikan pengetahuan tentang perkembangan peserta didik yang merupakan salah satu komponen dari kompetensi pedagogik seorang guru. Nah, di sini yang kemudian yang kedua terdapat konsep pertumbuhan. Nah, dalam pertumbuhan ini menunjukkan perubahan atau penambahan secara kuantitas. Jadi siswa ini harus bertumbuh, harus menambah ilmunya, yaitu menambah dalam ukuran besar atau tinggi. Jadi baik besar maupun tinggi, siswa itu pertumbuhan seseorang siswa tersebut, kita harus menunjukkan pertumbuhan dan perubahan. Secara apa? Ya secara kuantitas tadi. Dan kemudian di sini yang ketiga terdapat konsep kematangan. Nah, di dalam konsep kematangan ini banyak peneliti yang menerangkan bahwa penerapan konsep diri pada peserta didik masih sangat kurang. Akibatnya, banyak peserta didik yang tidak memahami kondisi dan karakteristik dirinya, baik tentang kelemahan, kekuatan, bakat, minat, cita-cita, dan kondisi lingkungan yang berkaitan dengan dunia karir. Jadi mereka itu jika tidak mengalami kematangan, mereka akan bingung tentang kekuatannya, apa sih kekuatanku, kekuatan bakatku, minatku, cita-cita. Nah, peserta didik ini akan bingung untuk menentukan karirnya, sehingga banyak yang mengalami kesulitan untuk mengembangkan kemampuan dirinya, terutama pada karir. Nah, ini akibatnya peserta didik Akibatnya, peserta didik yang telah lulus mengalami kebingungan dan ketidakpastian untuk menentukan studi lanjutan atau pilihan pekerjaan. Jadi, jika siswa ini belum matang, peserta didik ini belum matang, mereka akan bingung dan tidak pasti untuk menentukan jurusan studi lanjutan atau pekerjaan yang akan diemban nanti. Dan kemudian di sini yang terakhir terdapat konsep latihan. Nah, dalam konsep latihan ini, dalam metode latihan ini adalah suatu cara mengajar yang baik untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu yang digunakan untuk memperoleh ketangkasan, ketepatan, kesempatan, dan keterampilan. Nah, jadi
seorang peserta didik ini harus latihan terus-menerus sehingga mereka akan terbiasa melakukan kegiatan. Agar apa? Supaya dia memperoleh ketangkasan, ketepatan, kesempatan, dan keterampilan. Nah, jika dia sering berlatih, ya mereka akan memperoleh ketangkasan tadi. Mereka akan lebih terampil, lebih tepat. Jadi, pentinglah konsep latihan ini. Nah, demikianlah 4 konsep perkembangan peserta didik. Saya Rizky Yakin, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.